Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini, kita memulainya terlebih dahulu dengan membaca firman Tuhan dari kitab Amos pasal yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, "Apakah yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau." Berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu." Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin, dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum? Dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasannya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari, dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang, dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata, "Demi Allahmu yang hidup, hai Dan," serta "Demi Dewa kekasihmu yang hidup, hai Beersheba." Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, jika seorang anak berbuat salah, orang tua seringkali menegur dan mengingatkan mereka. Tidak hanya satu kali, teguran itu bisa datang berkali-kali. Allah juga sudah berkali-kali menegur dan mengingatkan umatnya untuk kembali. Namun dosa mereka justru makin matang di hadapan Allah. Sekali lagi Allah memberikan penglihatan kepada Amos. Ini adalah penglihatan keempat yang diberikan Allah kepada Amos.
Allah memperlihatkan sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Seperti sebelumnya, setelah Allah memastikan Amos menangkap penglihatan dengan benar, barulah ia menjelaskan maksud dan tujuan dari penglihatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya memberikan penglihatan kepada Amos, tetapi juga memberikan pengajaran kepadanya. Nah, melalui penglihatan kali ini, Allah kembali menegaskan bahwa ia siap menghukum umatnya. Jika dahulu Allah melewati mereka, menghukum bangsa Mesir, kali ini Allah tidak akan melewati satupun dari mereka. Hari kemalangan mereka akan segera tiba. Sukacita mereka akan berakhir, kemunafikan dan kesombongan mereka juga akan berakhir. Hari di mana Allah akan turun tangan menghukum mereka sudah tiba. Allah senantiasa memberi kesempatan kepada umatnya untuk bertobat dari dosa mereka. Akan tetapi, meski sudah diperingatkan melalui para nabi, tidak satu pun dari mereka menyadari dosa mereka. Dan bukannya bertobat, mereka justru semakin parah, bahkan tidak mau lagi mendengar teguran Allah. Inilah saatnya Allah menghukum mereka, layaknya seorang bapa menghukum anaknya agar sadar dan kembali kepadanya. Bagaimana dengan kita? Sebagai orang percaya, bersyukurlah kita jika Allah masih menegur kita melalui firman-Nya. Bersyukurlah ketika Roh Kudus masih mengingatkan dan mendorong kita untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Sebab itu berarti Allah masih memberi kita kesempatan untuk kembali kepadanya. Allah yang penuh kasih tidak akan menghukum jika kita mau merespon panggilan kasih-Nya. Karena itu, berikanlah respon terbaik dengan pertobatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami agar kami hidup dalam kasih-Mu, agar kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan melalui sikap dan tutur kata kami. Pagi ini kami mau bersatu hati, mau berdoa untuk umat Tuhan, baik di GKMI Salatiga maupun di GKMI Salatiga cabang Cukilan, Janglengan, dan Sumberjo. Kami doakan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Mari Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau sembuhkan dan Engkau pulihkan keberadaan mereka. Jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, Tuhan berikan kekuatan iman untuk menghadapi setiap pergumulan mereka di usia yang sudah lanjut. Anak-anak Tuhan yang masih studi, Tuhan berikan semangat agar mereka boleh mengerjakan bagian mereka sebagai pelajar dengan penuh tanggung jawab dan penuh dengan ketakutan akan dengan penuh cinta kasih akan Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul dengan pekerjaan, ekonomi, relasi, apapun itu. Kami percayakan ke dalam kuasa-Mu. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memulihkan keadaan mereka yang saat ini sedang terpuruk. Terima kasih. Kami naikkan doa-doa kami ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.